Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2361. Lari, rekan satu timku, mereka sedang mencari di area ini sekarang, kalau mereka ditemukan. Jika mereka ditemukan, maka mari kita bunuh semua anggota tim pertempuran Serigala Langit. Bagaimanapun, dengan kekuatanku saat ini, itu terlalu mudah, kata Tang Zichen. Leng Lone Moon bertanya, bunuh aku juga? Leng Lone Moon sepertinya takut mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar, lagi pula itu adalah masalah hidup dan mati. Tang Zichen tertawa, bagaimana menurutmu, bagaimana aku bisa membunuh bayi kecilku? Kamu, apa maksudmu? Leng Lone Moon tersipu. Kau bayi kecilku ah. Jangan konyol. Leng Lone Moon menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Terakhir kali, jika aku tidak dibunuh oleh Nian King, maka aku akan menikahimu dan Aoba pada saat yang sama. Meskipun akhirnya aku tidak menikah denganmu, tetapi kamu akan selalu menjadi bayi kecilku, hehehe. Berdaging sampai mati. Leng Guolue menatap dengan malu-malu, tapi dia sangat manis di dalam. Tang Zichen berkata, apakah ada waktu sekarang? Kemana? Ini tentu waktu yang tepat untuk mengejar ketinggalan setelah sekian lama. Tapi aku memimpin pencarian untukmu, dan aku khawatir rekan satu timku akan kembali nanti. Kamu adalah pemimpin tim, kamu yang membuat pengaturan. Bagaimana kalau besok? Kami juga telah mencari terus-menerus selama ratusan ribu tahun, dan kami semua banyak menggerutu dan ingin istirahat. Jadi mengapa saya tidak mengumumkan besok bahwa setiap orang mengambil setengah istirahat sebulan? Lalu kita akan membuat janji untuk suatu lokasi. Bagus. Jadi, kemana Anda merasa nyaman untuk pergi? Leng Lone Moon tersipu mendengar pertanyaan itu, dia merasa sangat malu, mengambil inisiatif untuk bertanya kepada orang-orang kemana harus pergi dengan nyaman, seperti terlibat dalam urusan rahasia. Semuanya bisa aku bisa pergi ke seluruh dunia, kata Tang Zichen dengan lambaian tangannya. Membual, seluruh dunia abadi sedang mencarimu sekarang. Haha, pertanyaannya apakah mereka sudah mencarimu? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu, jadi besok kita akan bertemu di sini, dan besok aku akan mengumumkan bahwa setelah semua orang beristirahat selama setengah bulan, aku akan kembali ke sini sendirian dan berpura-pura mencari. Bagus. Pada saat itu, ada gerakan di kejauhan. Tang Zichen, cepat pergi, anggota tim telah kembali. Masih memanggilku Tang Zichen, aku tidak akan pergi jika kamu memanggilku seperti itu. Hentikan, pergi saja. Tidak akan pergi kecuali Anda mengubah nama Anda menjadi salah satu yang telah dipanggil. Kamu ingin aku menelepon apa? Menggonggong sedikit sayang. Aku tidak menginginkannya. Leng Lone Moon pemalu, dengan kepribadiannya untuk memanggil kekasih kecil itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Kalau begitu aku tidak akan pergi dan membiarkan mereka menemukanku. Jangan membuat keributan. Aku tidak akan pergi sampai aku berteriak. Gerakan di kejauhan semakin dekat. Leng Lone Moon harus mengumpulkan keberanian untuk memanggil dengan suara kecil, hati kecil. Hehe, itu bayi kecilku ya. Ayo cepat. Sampai jumpa besok. Tang Zichen menghilang. Tak lama kemudian, kedua anggota Skywolf itu kembali. Hei, Kapten, mengapa wajahmu sedikit merah? Salah satu anggota tim bertanya. Memerahkan kepalamu. Haha, anggota tim lainnya pasti sedang menstruasi. Nyahlah. Tatapan Leng Lone Moon dingin, menakuti kedua anggota tim untuk berlari. Malam itu, Leng Lone Moon berkata kepada puluhan anggota Wolf Battle Team, saudaraku, kita telah mencari pengkhianat Tang Zichen dalam perjalanan ini selama ratusan ribu tahun terus-menerus, bukan? Omong kosong, kamu masih tahu ini sudah ratusan ribu tahun berturut-turut. Tiba-tiba, semua anggota tim mengumpat, sepertinya tidak puas. Ketua tim, kami adalah manusia, kami perlu istirahat. Selain itu, orang-orang besar itu bahkan tidak dapat menemukannya, bagaimana kami dapat menemukannya? Kami hanya ingin tampil, dan Anda benar-benar menganggapnya serius. Pemimpin tim, hampir 1,5 tahun liburan. Leng Lone Moon berkata, tidak apa-apa, mulai besok, liburan setengah bulan. Apa pencarian kontak selama ratusan ribu tahun, dan kamu hanya mengambil cuti setengah bulan?
Saya tidak yakin itu terlalu sedikit. Singkirkan setidaknya selama 6 bulan. Ya, setidaknya 6 bulan. Semua orang berteriak. Leng Lonemun juga ingin tinggal lebih lama dengan Tang Zichen, jadi dia mengangguk, baiklah kalau begitu 3 bulan, tidak lebih. Semua orang hanya bisa dengan enggan setuju. Begitu saja, semua anggota tim kabur malam itu. Leng Lonemun kembali sendirian ke sebuah penginapan di alam abadi bumi. Namun, begitu Leng Lonemun masuk ke pintu kamar, dia melihat seseorang yang tampak berbaring di tempat tidur, tetapi ditutupi selimut. "Siapa?" teriak Leng Lonemun. Tang Zichen mengangkat selimutnya dan tersenyum, "Ini aku." "Kamu. Aku mengikutimu ke kota ini, dan ketika aku melihatmu dan anggota tim itu makan malam, aku kembali ke kamarmu dulu, lalu aku mencuci tangan dan menunggumu." "Don Zichen, beraninya kamu gila. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu kenapa kamu masih memanggilku Tang Zichen. Lupakan kekasih kecil itu sore ini." "Tang Zichen, aku tidak bercanda denganmu, kamu sangat mudah ditemukan jika kamu berlarian seperti itu." "Baiklah, aku sudah melepas celanaku, kamu biarkan aku mendengarkan kamu berbicara tentang itu." "Kamu." Leng Guoliu Yue pemalu dan marah, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Perselingkuhan elegan malam itu, tentu saja, meskipun ini adalah yang kedua kalinya, tetapi untuk Leng Lonemun itu lebih seperti yang pertama kali, karena terakhir kali dibius oleh kakeknya dengan alkohol, dan semua orang tidak sadar, tetapi kali ini, begitu tenang, begitu dalam. Larut malam, Leng Lonemun memeluk Tang Zichen dengan erat dan tidur, dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan orang ini, tidak peduli apakah hati atau tubuhnya telah diberikan sepenuhnya kepada orang di depannya, jika Tang Zichen di masa depan adalah ditakdirkan untuk dihukum mati oleh Kaisar Abadi, dia rela mati bersama. Tang Zichen bertanya, "Kamu sedang berlibur selama 3 bulan, apa pengaturanmu?" "Tidak. Dengan kepribadianmu, kamu tidak akan setuju untuk berlibur, tapi sekarang kamu benar-benar setuju untuk berlibur, bukan karena aku." Dengan sadar, kata Leng Lonemun dengan marah. "Hehe, kalau begitu mari kita berbulan madu 3 bulan, hahaha." 3 bulan segera tiba, waktu yang manis benar-benar dihabiskan begitu cepat. "Zichen, kamu harus pergi paling lambat besok, timku harus kembali," desak Leng Lonemun, dengan keengganan yang kuat di matanya. 3 bulan ini adalah waktu yang paling membahagiakan baginya. "Baiklah, aku hampir siap untuk melanjutkan." "Kemana kamu berencana pergi?" "Sekarang langit terbuka lebar, aku bahkan tidak tahu di mana ada tempat untukmu," teriak Leng Lonemun. "Bodoh, langit dan bumi semuanya adalah rumahku. Zichen, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan tertangkap, oke?" 10.000 Jangan khawatir, apakah aku semudah itu ditangkap, aku punya masa depan, dan aku harus menjadi raja dan bertarung melawan Kaisar Abadi. Tunggu aku, sayang kecil, suatu hari aku akan berjalan di atas warna-warni pelangi untuk menikahimu, hahaha. Aku akan menunggumu. Kalau begitu aku akan pergi, dan kamu hati-hati. Aku tidak dalam bahaya, tidak lebih dari terus mencarimu sampai perintah untuk mengakhiri datang dari atas. Yah. Tang Zichen akhirnya mencium Leng Lonemun, lalu berbalik dan terbang menjauh. Leng Lonemun menatap sosok Tang Zichen, hatinya sulit untuk pergi seperti pisau, dia sangat benci mengikuti Tang Zichen. Tang Zichen segera kembali ke 10.000 pegunungan ungu. Namun, setelah kembali ke rumah, Tang Zichen tidak melihat keluarganya, dan setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa Mu Qianji telah mengatur agar mereka semua, Tang Huan, bergabung dengan pengawal gunung 10.000 valet untuk memberikan kontribusi kecil bagi gunung, dan lebih aman tinggal bersama para penjaga. Tang Zichen menemukan Mu Qianji, dan semua orang segera pulang setelah mengetahui bahwa Tang Zichen telah kembali. Keluarga itu dengan senang hati berkumpul untuk makan. Keesokan harinya, sage besar 10.000 valet mengirim seseorang untuk mengundang Tang Zichen. "Beri hormat kepada sage agung." "Haha, kakak Tang, ku dengar kau membunuh Nian King, putra ke-9 dari Kaisar Abadi Lama." "Benar. Haha, kakak Tang, kamu telah melakukan apa yang tidak bisa kulakukan." Dengan kekuatan Great Sage, kamu masih tidak bisa membunuh seorang Nianxing."
Tentu saja aku tidak bisa membunuhnya, Kaisar Abadi sudah merasakannya bahkan sebelum aku bergerak, beritahu aku bagaimana aku melakukannya, kalau tidak aku akan membantai Kaisar Abadi. Kata Sage besar 10.000 valet. Tang Zichen sibuk berkata, Sage Agung, kaulah yang aku kagumi, kalian semua tega membantai Kaisar Abadi. 10,000 valet Great Sage berkata, setiap kekuatan yang mengklaim tahta memiliki hati untuk membantai Kaisar Abadi, tetapi sayangnya, Kaisar Abadi memiliki hati Hong Meng dan mengendalikan 3 alam, tidak ada seorang pun yang dapat membunuh dia. Tapi kamu berbeda, kamu membuat Kaisar Abadi bahkan tidak bisa merasakanmu, yang berarti kamulah yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Kaisar Abadi untuk pemerintahan 3 alam. Begitukah? Tentu saja, mengapa Kaisar Abadi begitu takut pada seseorang yang tidak bisa dia rasakan? Membunuh semua bayi itu harus ditarik keluar. Dia bahkan harus membunuh putrinya sendiri, Putri Nancy, hanya karena putrinya memiliki seseorang yang mencuri haknya untuk memerintah. Tang Zichen melihat bahwa Sage besar 10.000 valet agak bersemangat, tetapi dia tidak tahu apa yang dia sukai. 10,000 valet Great Sage tersenyum dan berkata, Kakak Tang, aku tidak akan bertele-tele denganmu, mari bekerja sama. Bekerja sama? Apa maksudmu? Kakak Tang, Kaisar Abadi tidak dapat merasakanmu, jika kamu tetap bersamaku, maka Kaisar Abadi juga tidak dapat merasakanku, dan aromaku akan disembunyikan olehmu, sehingga aku dapat membunuh Kaisar Abadi dan mengambil alih pemerintahannya di 3 alam. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Tang Zichen terkejut, dan sepertinya merasa sedikit tidak enak di dalam. Kerja sama yang kamu bicarakan. Kamu membantuku menjadi penguasa 3 alam, dan setelah perbuatan itu selesai, seluruh 3 alam akan menganggapmu sebagai yang terbesar di bawah 1 orang dan di atas orang lain yang tak terhitung jumlahnya, kecuali aku. Nasihat 10.000 valet Sage besar. Saat Tang Zichen tersenyum, dia tahu bahwa 10.000 valet Sage besar telah memanggilnya, itu pasti tidak sesederhana hanya mengobrol. Namun, apa yang dikatakan oleh 10,000 valet Great Sage itu benar. Jika mereka bekerja sama, sangat mungkin mereka akan membalikkan 3 alam. Namun, apakah ini yang diinginkan Tang Zichen? Tang Zichen tidak ingin menjadi penguasa 3 alam sebelumnya, terutama karena dia saat ini lemah, tetapi itu tidak berarti bahwa di dalam Tang Zichen tidak mau. Jika dia membantu 10.000 valet Sage menjadi 3 penguasa alam dan menggantikan Kaisar Abadi, lalu mengapa dia pergi? Selain itu, karena iblis penyihir 10.000 valet ini tega merebut surga, itu berarti dia tidak tegak dan tanpa cacat. Bagaimana jika, setelah perbuatan itu dilakukan, dia membunuh Tang Zichen? Lagi pula, Tang Zichen dapat membantu Sage besar 10.000 valet untuk merebut surga, kemudian Tang Zichen juga dapat membantu orang lain untuk merebut surga yang telah diperoleh Sage besar 10.000 valet. Kakak Tang, pikirkanlah, itu sama sekali tidak akan merugikanmu. Selain itu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Ya. Sejak kamu membunuh Nian King di dekat pengadilan abadi, insiden ini telah mengguncang 3 alam. Semua raksasa dari 3 alam telah memperhatikanmu, dan semua raksasa tahu bahwa dengan bantuanmu, mereka dapat merebut surga. Di seluruh 3 alam, bukan hanya Kaisar Abadi yang ingin menemukanmu. Aku berani mengatakan bahwa semua kekuatan besar sedang mencarimu. Dipahami? Tang Zichen menghela nafas, hal yang masuk akal dan tak terduga untuk dilakukan. Dia telah membalas dendam, itu keren, tetapi hal tak terduga lainnya lahir. Dia berubah menjadi alat yang dapat merebut surga seperti alat. Semua orang menginginkannya, semua kekuatan besar dari 3 alam sedang mencarinya. 10.000 orang suci ungu menasihati, Saudara Tang, Anda tidak memiliki jalan keluar, sungguh Anda dapat ditemukan oleh Kaisar Abadi dan memusnahkannya untuk menghentikan masalah, atau ditemukan oleh kekuatan lain dan dipaksa untuk membantu mereka dalam merebut surga. Sejak menyapu semua ujung seperti ini, mengapa Anda tidak memilih untuk bekerja dengan saya dan membantu saya merebut surga? Anda telah melihat karakter saya, dan saya pasti tidak akan dapat memperlakukan Anda dengan buruk setelah saya menjadi Kaisar Abadi. Tang Zichen berkonflik. Seandainya dia tahu sebelumnya, dia seharusnya tidak terburu-buru membunuh Nian King, sekarang dia sudah terkenal.
Intinya adalah dia masih lemah dan tidak bisa melawan kekuatan besar manapun. 10.000 pegunungan ungu hanya di antara 10 besar di seluruh kekuatan besar, dan di antara 10 besar yang hampir ke-9 ada 7 atau 8 kekuatan besar yang lebih kuat dari 10.000 pegunungan ungu. Semua kekuatan besar ini mencari Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, "Sage hebat, sejujurnya, bagaimana jika saya tidak setuju?" Pertapa Agung berkata, "Jika itu orang lain, akan lebih baik jika Anda setuju, tetapi jika tidak, saya khawatir Anda harus menderita. Karena, apakah Anda setuju atau tidak, jika orang lain dapat menjaga Anda berkeliling, mereka dapat menutupi baunya sendiri, melumpuhkan Anda, dan membawa Anda bersama mereka sepanjang waktu, efeknya sama." Tang Zichen tidak tahu apakah itu kesedihan atau kesedihan di dalam. "Kakak Tang, menantu perempuanmu adalah muridku yang tertutup, tidak ada alasan bagimu untuk tidak membantuku." Tentu saja, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah memaksamu, tapi aku tidak merekomendasikan Anda untuk meninggalkan 10.000 pegunungan ungu, karena begitu Anda pergi, Anda akan ditangkap oleh orang lain, dan jika Anda ditangkap oleh kekuatan lain, saya tidak akan bahagia. Dimengerti. Pernyataan dari Tentousan Valet Great Sage ini sepertinya memberitahu Tang Zichen secara diam-diam bahwa dia tidak dapat meninggalkan Gunung 10.000 Valet. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan memaksa Tang Zichen, tetapi dia akan melakukannya harus tinggal di Gunung 10.000 Valet selamanya. Sage besar 10.000 Valet tidak ingin Tang Zichen diambil oleh pasukan lain. Tampaknya masuk akal, Tang Zichen tidak perlu disalahkan, tetapi dia hanya tidak senang dengan dirinya sendiri. "Kakak Tang, kamu harus kembali dan memikirkannya." "Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Pastikan untuk memikirkannya," kata Vas Valet Sage penuh harap. "Akan melakukan." Tang Zichen kembali ke rumah dengan kecewa. Tanpa sepengetahuan Mu Qianji dan yang lainnya, mereka masih senang karena Tang Zichen telah membalas dendam. "Zichen, kamu kembali. Hei, kenapa kamu tidak tersenyum, ada apa?" Mu Qianji menyadari ada sesuatu yang salah dan sibuk muncul. "Tidak apa-apa, aku ingin diam." Tang Zichen sendirian untuk diam-diam memikirkan jalan ke depan. Ranahnya terlalu abadi, dan meskipun kekuatannya telah mencapai keabadian ilahi awal, tetapi jika dia belum mencapai ranah tersebut, kemampuannya akan terbatas tidak peduli seberapa kuat dia. Selain itu, kekuatan tahap primernya saat ini immortal, hanya immortal dengan peringkat terendah, dan mudah untuk membayangkan berapa banyak peringkat immortal yang ada di seluruh 3 alam. Lagi pula, immortals tidak menua atau mati, itu hanya akan bertambah bukan berkurang. Selanjutnya, Mu Qianji juga dipanggil oleh Petapa Agung 10.000 Valet. "Tuan, Anda mencari saya." "Cici, apakah kamu tahu untuk apa aku mencarimu?" "Tuan, murid saya tidak tahu." "Cici, bagaimana guru memperlakukanmu?" "Guru telah membangun kembali saya, jika bukan karena guru, saya tidak akan pernah mencapai apa yang saya miliki hari ini." "Cici, Tuan ingin memintamu melakukan satu hal untukku." "Tolong katakan, Tuan, saya akan menyetujuinya meskipun itu 10.000 keping." "Kamu hanya perlu membantuku membuat satu potong saja." "Apa?" "Bantu aku membujuk suamimu, Tang Zichen." Mu Qianji akhirnya tahu mengapa Tang Zichen tidak tersenyum saat dia pulang. "Saat ini, janjiku padamu hanya satu kalimat, jika aku Kaisar Qing tahun depan, aku akan melaporkan bunga persik mekar di satu tempat. Menguasai. Kembali dan bantu aku membujukmu, jika aku menjadi Kaisar abadi, kamu dan muridmu akan mendapat manfaat." "Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan membujuk suami saya." "Itu bagus. Tuan, kalau begitu aku akan kembali dulu." Pergi. Mu Qianji juga kembali dengan perasaan yang rumit. Ketika dia kembali ke rumah, dia juga tidak memiliki senyum di wajahnya, lagi pula, dia tidak tahu bagaimana memilih. Malam itu Tang Zichen memberitahu semua orang tentang percakapannya dengan 10.000 Valet Sage. Tang Zichen berkata, "Menurut semua orang, apa yang harus saya lakukan?" Mu Qianji berkata, "Aku juga telah dipanggil oleh guru, yang ingin membujukmu." Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen sudah tahu bahwa Mu Qianji telah pergi menemui Petapa Agung 10.000 Valet. Little Fire bertanya, "Kakak Chen, dari raut wajahmu aku sudah tahu bahwa kamu tidak menginginkannya di dalam."
Tentu saja, jika aku mau, aku tidak perlu khawatir. Kalau begitu kamu berpikir untuk menjadi kaisar abadi sendiri di masa depan. Meskipun aku masih lemah, bukan berarti aku tidak punya kesempatan. Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah seorang prajurit yang berkualitas. Jelas aku lebih dari memenuhi syarat. Saya lebih dari sekadar ingin menjadi seorang jenderal. Dimengerti, setelah kamu membantu 10.000 valet sage besar, jika dia benar-benar telah menjadi kaisar abadi, hentikan pikiranmu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, jika hanya itu, maka tidak apa-apa. Masalahnya adalah, siapa yang belum membongkar, siapa yang bersedia menambahkan bahaya tersembunyi pada diri mereka sendiri. Mu Qianji sibuk berkata, tapi bagaimana kamu tahu bahwa ketika tuanku benar-benar sukses, dia akan menurunkan keledainya? Tang Zichen berkata, ribuan Jie, jangan lupa bahwa 10.000 valet sage besar sangat menghargai bakat dan masa depanku, dan dia percaya bahwa kekuatan masa depanku pasti akan sebaik dia. Jika kekuatan masa depanku sekali melampaui dia, dan aku bisa melindungi indera hati Hong Meng, maka bukankah aku bisa dengan mudah merebut surga? Sepertinya begitu. Jadi, aku tidak percaya bahwa betapa besar 10.000 valet membiarkanku hidup dengan mengetahui hasil ini. Tentu saja, kekuatan lain juga mencariku, dan aku bahkan tidak percaya ketika kekuatan lain mencariku untuk saya. Tang Huan menangis, mengapa nasibmu begitu sulit, kamu telah mati dan hidup kembali dengan mudah, dan sekarang kamu berada dalam kekacauan ini, bukankah itu berarti kamu harus mati di masa depan? Huan, jangan terlalu pesimis, kamu harus tahu bahwa krisis dan peluang sering berjalan seiring. Saya menggunakan krisis yang begitu besar, tetapi itu juga berarti saya memiliki peluang yang begitu besar. Itu hanya tergantung pada bagaimana saya memahaminya. Jika saya memahaminya, mungkin saya akan menjadi kaisar abadi berikutnya. Jika saya gagal, mungkin saya akan menjadi orang lain. Tapi sekarang kaisar abadi mencarimu, dan kekuatan ambisius lainnya mencarimu. Dunia ini begitu besar, tidak ada tempat untukmu bersembunyi. Aku tidak punya kesempatan untuk meninggalkan 10.000 pegunungan ungu sekarang. Sage Agung berkata bahwa jika aku tidak setuju, dia tidak akan memaksaku, tapi aku juga tidak bisa pergi dari sini. Bagaimana Sage Agung bisa seperti ini? Bukankah dia selalu menjadi orang baik? Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini untuk memenjarakanmu? Api kecil mengamuk. Dia bilang dia tidak ingin aku diperoleh dengan kekuatan lain, bisa dimengerti untuk berpikir seperti itu, tapi bagaimana jika itu murah tanpa bayaran? Lalu, bagaimana kalau setuju untuk membantu Sage Agung mengambil langit, kata Yan Xinyi. Tapi apa yang terjadi setelah perbuatan itu dilakukan? Siapa bilang bahwa petapa agung tidak akan membunuh Su Chen untuk mencegah masalah di masa depan? Semua orang mengatakan satu hal kepada Anda dan satu hal kepada saya, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki ide. Bahkan Tang Zichen sendiri tidak tahu tentang hal semacam ini. Tang Zichen benar-benar menyesal mendapatkan cermin pembalikan, tetapi tanpa itu, dia bahkan tidak akan bisa bangkit kembali, dan bahkan jika dia melakukannya, cermin pembalikan akan ditemukan dalam hitungan menit jika tidak menyatu dengan tubuhnya. Begitu saja, Tang Zichen berpikir selama berhari-hari, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Jika seseorang tidak dapat memikirkan solusi yang baik, maka Tang Zichen harus memilih untuk membantu Sage Agung dan mempercayainya untuk sekali ini. Saat ini, di kedalaman laut selatan benua Zanbu Selatan, yang jauh sekali, seorang pria membuka matanya. Pria itu sedikit tersenyum, hampir, sudah waktunya. Pria itu berdiri dan tersenyum, saya telah menunggu selama bertahun-tahun untuk sebuah kesempatan, dan sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Kesempatanku, terakhir kali, aku membantumu mengembalikan wanitamu ke tangan biarawati suci Laut Selatan, sekarang, saatnya untuk membalasku. Hahaha, hahaha. Pada saat berikutnya, pria misterius dan kuat itu muncul dari permukaan Laut Selatan. Kebetulan Gunung Abadi Dewa Laut Selatan berada di permukaan laut itu, dan segera setelah pria itu bergegas keluar dari laut, biarawati ilahi menyadarinya. Biarawati suci itu bergegas keluar dengan panik, dan setelah melihat pria itu, wajah biarawati suci itu berubah dan mulutnya berteriak, Kaisar Biru.
Pria itu tersenyum sedikit dan bertanya, Dewane, lama tidak bertemu, dulu ketika saya secara resmi mengasingkan diri di Laut Cina Selatan Anda masih seorang gadis kecil. Beri hormat kepada Kaisar Biru. Tidak perlu, Biarawati Suci, ikutlah denganku. Kaisar Biru, kemana? Kata Gatni dengan sedikit ketakutan. Pergi temui suamimu. Sesh apa? Gatni Laut Selatan bergidik. Apa? Aku sangat ingin menjaga tubuhku sampai aku mati. Kaisar Biru, jangan pernah, Biarawati yang malang itu hanya ingin hidup selamanya. Orang yang menipumu tentang perasaanmu saat itu telah lama berubah menjadi debu, dan kamu masih tidak kecil. Namun itu tidak lagi terserah padamu sekarang. Kaisar Biru, kenapa begitu? Tidak mengapa, itu hanya sebuah pemikiran. Siapa yang ingin saya ikuti oleh Biarawati Ilahi? Kata Gatni dengan air mata berlinang. Hahaha, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Biarawati Ilahi mengingat sesuatu dan bertanya, jutaan tahun yang lalu, pria yang membakar pakaian saya dan memaksa saya untuk melepaskan seorang murid perempuan, apakah itu orang tua Anda? Tentu saja, baiklah, hentikan omong kosong itu dan pergilah. Ya, Divine Ni tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali, di depan pria kuat setingkat ini, dia hanya harus patuh. Nama asli Gatni adalah Ah Jie, dia awalnya cantik juga tapi sayangnya, hubungan cintanya tidak mulus dan dia ditipu oleh seseorang yang membunuh orang itu karena marah. Setelah itu dia menarik diri dari merah dunia. Biarawati Ilahi yang cantik ini, Tang Zichen juga pernah melihatnya terakhir kali dan agak terkejut. Hanya saja, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa akan ada akhir seperti itu. Di Gunung 10.000 Valet, Sage besar 10.000 valet secara pribadi datang. Kakak Tang, bagaimana kamu mempertimbangkannya? Sage hebat, apakah kamu yakin tidak akan membunuhku setelah kamu selesai? Tanya Tang Zichen. Kakak Tang menyaring, jika aku seperti itu, mengapa aku perlu menanyakan pendapatmu sekarang, memaksamu saja, dan tentu saja, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah memberontak terhadapku. Oke, aku percaya padamu, apa yang perlu aku lakukan untukmu. Kamu hanya perlu tetap di sisiku setiap saat, selebihnya, aku akan melakukan sisanya, kata Vas Valet Sage. Bagus. Tang Zichen mengangguk, bagus bahwa satu orang di atas segalanya. Namun, pada saat ini, kekuatan penindas yang kuat datang dari langit yang jauh. Tiba-tiba, Tang Zichen dan 10.000 orang suci valet merasa tidak nyaman seperti batu besar menekan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Zichen memandangi Tentousan Valet Great Sage. Sage besar 10.000 valet juga tampak bingung. Aku tidak tahu siapa yang begitu kuat, bahkan Kaisar Abadi pun tidak sekuat ini Sage besar 10.000 valet tampak ketakutan. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita langsung muncul di depan Tang Zichen dan Sage Agung 10.000 valet. Hahaha, hahaha. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, tekanan luar biasa pada Tang Zichen dan 10.000 orang suci besar valet langsung terangkat. Tentousan Valet Great Sage menatap pria itu dengan ketakutan. Tentousan Valet Great Sage terasa sedikit familiar, tapi sepertinya dia tidak terlalu mengingatnya. Namun, wanita di samping pria itu tidak asing dengan Sage besar 10.000 valet, itu adalah Nun Suci Nanhai. Biarawati Suci Laut Selatan ini, yang kekuatannya mirip dengan Sage besar 10.000 valet, pernah bertarung melawan satu sama lainnya dan bertarung dengan memusingkan, dan pada akhirnya tidak ada yang menang. Adapun Tang Zichen, dia bahkan lebih bingung. Terlepas dari situasinya, Tang Zichen membungkuk, senior telah bertemu dengan dua senior. Tentousan Valet Great Sage adalah pria liar, dan Ton bertanya, siapa kamu? Penyihir iblis, apakah kamu bahkan tidak mengenalku lagi? Dulu kamu hanya gumpalan kecil, tapi sekarang, kamu bahkan agung, menarik. Kamu Kaisar Biru. Tepat. Sage besar 10.000 valet terkejut, itu adalah Kaisar Biru, tidak heran dia begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada Kaisar Abadi. Mengetahui identitas pihak lain, Sage besar 10.000 valet tidak merasa aneh lagi pula ketika dia masih muda orang-orang sangat kuat.
Kaisar Biru ini adalah sosok yang sudah ada sejak awal dunia. Saat ini tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia capai. Kaisar Biru menatap Tang Zichen dan tersenyum. Nak, kamu ingat aku, kan? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Akulah yang membantumu jutaan tahun yang lalu ketika Gatni berusaha mempertahankan wanitamu dengan paksa. Itu kamu, tidak heran. Nak, ayo tukar satu barang. Apa itu? Hahaha, tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan menukarnya dengan seorang wanita cantik, suster suci ini, yang juga telah menemaniku selama bertahun-tahun di Laut Cina Selatan. Bagaimana kalau aku bertindak sebagai mak comblang dan menikahinya dengan kau hari ini? Menikahlah denganku. Benar. Tang Zichen memandang dengan tidak percaya pada biarawati suci itu, tetapi biarawati suci itu tampak enggan. Senior ini. Berhenti membuang-buang waktu, ayo menikah sekarang, dan aku akan menyelesaikan kesepakatan denganmu lebih cepat. Setelah mengatakan itu, Kaisar Biru melambaikan tangannya, seluruh mansion berubah menjadi istana yang terang, dan aula upacara telah muncul di aula besar di depan. Tang Zichen melihat ke bawah, dan pada suatu saat, dia mengenakan seragam pengantin pria berwarna merah. Ini pasti pakaian di tubuh Tang Zichen yang berubah di antara lambaian tangan Kaisar Biru. Melihat suster dewa itu lagi, dia entah bagaimana mengenakan kostum pengantin dengan tutup merah di kepalanya. Biarawati ilahi ingin mengangkat penutupnya, tetapi tidak berani melakukannya. 10.000 orang bijak ungu di sisi lain tampak terdiam, sambil terlihat bingung apa yang Kaisar Biru ingin tukarkan dengan Tang Zichen. Mungkinkah ada kesalahan? Tidak ada yang istimewa tentang Tang Zichen, bukan? Kecuali tubuh yang untuk beberapa alasan bisa melindungi indera Kaisar Abadi. Kaisar Biru berkata kepada Tang Zichen dan Seni, masuklah, beri hormat, aku akan memimpin kalian. Ini. Tang Zichen dan Seni keduanya tampak tidak responsif. Kaisar Biru melambaikan tangannya lagi, dan Tang Zichen tiba-tiba menyadari bahwa dia entah bagaimana berdiri di auditorium, dengan suster dewa berdiri di sampingnya. Betapa agung 10.000 valet berteriak pemujaan langit dan bumi. Tang Zichen dan biarawati ilahi memutar dan menyembah langit dan bumi. Dua haluan ke aula tinggi. Duduk di aula tinggi adalah Kaisar Biru. Suami dan istri saling menyembah. Ritus peralihan. Baiklah, kamu sudah suami istri, untuk kamar pengantin, kamu bisa menggambar garismu sendiri. Sekarang, kamu ikut aku akan bertukar denganmu. Ya, Kaisar Biru melambaikan tangannya, tiba-tiba, ruang itu bergeser, tadi di auditorium, tapi sekarang menjadi ruang rahasia. Tang Zichen bertanya, aku ingin tahu apa yang senior ingin tukarkan denganku. Hati yang indah, kata Kaisar Biru. Alis Tang Zichen berkerut, bingung, senior, apakah hati yang indah itu? Tang Zichen, sudah pada titik ini, jadi jangan jual rahasia apapun padaku, aku sudah menunggumu begitu lama karena hatimu yang sangat baik. Senior, aku benar-benar tidak tahu apa itu exquisite heart, aku masih berharap senior itu akan mengungkapkannya. Kaisar Biru berkata, Tang Zichen, Kaisar Abadi yang mengendalikan 3 alam, apakah dia tidak dapat merasakanmu? Benar, itu artinya takdirmu lebih tinggi dari 3 alam. Tang Zichen mengeluarkan keringat dingin, Kaisar Biru menginginkan seseorang yang takdirnya lebih tinggi dari 3 alam. Tang Zichen bukan Nian Tides. Tang Zichen meragukan bahwa Kaisar Biru mencari orang yang salah. Senior, apakah kamu mencari seseorang yang takdirnya lebih tinggi dari Triloka? Ya, tapi orang seperti ini sangat sulit untuk muncul, dan sejak awal dunia itu hanya yang pertama. Orang yang takdirnya lebih tinggi dari 3 dunia, dia memiliki ciri khas Kaisar Abadi tidak dapat merasakannya. Kaisar Abadi memiliki hati Hongmeng, dan orang yang takdirnya lebih tinggi dari 3 dunia, dia memiliki hati yang sangat indah. Dan yang perlu saya tukarkan dengan Anda adalah hati Anda yang sangat indah. Tentu saja, saya bersikap sopan dan tidak ingin mengambilnya dengan paksa. Itu sebabnya saya memberi Anda seorang wanita cantik untuk berdagang dengan Anda. Tang Zichen tersenyum, senior, orang-orang yang tidak bisa dirasakan oleh Kaisar Abadi bukan hanya orang-orang yang memiliki hati yang sangat baik, bukan?
Itu benar jika kamu meletakkannya sebelum penyatuan tiga alam. Memang benar orang-orang dan benda-benda yang muncul sebelum penyatuan Kaisar Abadi tidak dapat merasakan mereka. Misalnya, aku, dan senjataku ini, juga. Sebagai beberapa senjata ilahi, Kaisar Abadi tidak dapat merasakannya. Tetapi setelah penyatuan tiga alam, ketiga alam sekarang berada di bawah kendali Kaisar Abadi saat ini, dan tidak mungkin ada sesuatu yang muncul yang dapat dilakukan oleh Kaisar Abadi tidak masuk akal kecuali seseorang dengan hati yang indah lahir. Dan Anda jelas berusia kurang dari 10.000 tahun. Agar Kaisar Abadi tidak dapat merasakan Anda harus memiliki hati yang indah. Kaisar Biru bersumpah untuk melakukannya. Tang Zichen terdiam. Tang Zichen berkata, "Senior, kamu benar-benar salah orang. Tang Zichen, jangan terlibat denganku, kesabaranku ada batasnya." Senior, alasan mengapa Kaisar Abadi tidak dapat merasakanku adalah karena aku terbunuh sebelumnya dan tubuh dagingku hancur. Namun, kebetulan aku mengambil senjata ilahi, cermin pembalik, yang menyelamatkanku. Kami memasuki 3 ruang ketiadaan. Di ruang 3 ketiadaan, saya bertemu dengan mantan pemilik cermin pembalik. Dia menyatukan cermin yang hancur dengan tubuh daging saya, sehingga Kaisar Abadi tidak dapat merasakan saya lagi. Tidak mungkin. Kaisar Biru menjadi pucat dan panik, menerkam kepala Tang Zichen dan menahannya. Setelah beberapa detik, wajah Kaisar Biru menjadi pucat. "Ya Tuhan, ini benar-benar bukan kamu, aku telah ditipu. Qin Zong, kamu bajingan, kamu menipuku." Kaisar Biru tiba-tiba menjadi gila dan menghilang dalam sekejap. Tang Zichen mendapati dirinya berada di auditorium lagi. Tentousan Valet Great Sage dan Divine Nun sama-sama berdiri di auditorium. Hanya saja, pakaian Divine Nun bukan lagi pakaian pengantin merah, dan pakaian di tubuh Tang Zichen telah berubah kembali ke yang sebelumnya. Tentousan Valet Great Sage sibuk berkata, "Kakak Tang, apa yang terjadi?" Tiba-tiba kembali, di mana Kaisar Biru Senior? Don tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rasanya seperti Kaisar Biru ini, yang telah ditipu untuk mengatakan bahwa Tang Zichen adalah orang yang memiliki hati yang indah. Tidak. Orang yang benar-benar memiliki exquisite heart adalah Nianxi. Namun, apa itu exquisite heart? Tang Zichen tidak tahu, dia juga tidak tahu apa gunanya, tapi itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang lebih berharga daripada hati Hong Meng Kaisar Immortal, atau sesuatu yang tidak lebih buruk dari hati Hong Meng. "Kakak Tang, bicaralah, kemana Kaisar Biru pergi?" Sage besar 10.000 valet sibuk bertanya. Tang Zichen memandang sage besar 10.000 valet dan biarawati suci. Awalnya, Tang Zichen dipaksa oleh sage besar 10.000 valet untuk membantunya merebut surga. Tapi tiba-tiba Kaisar Biru muncul dan menyela masalah ini. Sekarang Kaisar Biru telah menghilang, Tang Zichen harus memanfaatkan Kaisar Biru dengan baik sehingga sage besar 10.000 valet tidak berani memukulnya. Tang Zichen berkata kepada Tentousan Valet Great Sage, "Kaisar Biru telah pergi." "Hilang. Kenapa kau pergi tanpa menyapa?" Tang Zichen berkata, "Status seperti apa yang dimiliki Kaisar Biru, bagaimana dia bisa menyapamu?" Sage besar 10.000 valet memikirkannya. Tang Zichen berkata, "Tentu saja, ketika Kaisar Biru pergi, dia menyapaku." Nun Ilahi bertanya dengan wajah dingin, "Apa yang Kaisar Biru perdagangkan denganmu?" Tang Zichen tersenyum, "Hal yang penting baginya, dia menggunakanmu, seorang wanita cantik, untuk berdagang denganku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi istriku." "Kamu sedang bermimpi." Biarawati ilahi itu sangat marah, dan hanya sekarang Kaisar Biru tidak ada di sini, dia berani marah. Tang Zichen tersenyum, "Kemarahan tidak ada gunanya, Kaisar Biru dia akan kembali untukku lagi, maka kamu dapat berbicara sendiri dengan Kaisar Biru." "Kamu." Saat Kaisar Biru disebut-sebut, sepertinya amarah biarawati itu tiba-tiba tertutup, hanya karena tidak mau masuk. Sage besar 10.000 valet saat ini sedang depresi, tapi dia ingin merebut surga. Tentousan Valet Great Sage bertanya dengan suara rendah, "Kakak Tang, karena Kaisar Biru sudah pergi, jangan membahasnya, mari lanjutkan masalah itu dari sebelumnya." Tang Zichen berkata dengan sadar, "Yang mana? Kamu membantuku dalam hal merebut surga ini." "Oh, Sage Agung,
Maafkan aku baru saja membuat kesepakatan dengan Kaisar Biru, dan dia berkata bahwa aku adalah temannya sekarang, dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin kamu membantuku mengambil surga di masa depan. Apa? Teriak Tentousan Valet Sage. Itu benar, aku sendiri tidak mengharapkannya, tetapi Kaisar Biru akan mengatakan bahwa itu akan memungkinkan. Anda membantu saya mengambil kata-kata surga di masa depan. Kamu. Sage besar 10.000 valet kesal di dalam. Tang Zichen tidak takut dengan kemarahan 10.000 valet Sage Agung saat ini, lagi pula, dua kata Kaisar Biru sudah cukup. Sage hebat, maafkan aku kita semua punya mimpi, jika aku tidak punya pilihan aku pasti akan membantumu. Tapi sekarang aku punya pilihan, aku pasti memilih diriku sendiri. Jangan khawatir, kamu bantu saya dalam mengambil surga di masa depan, dan begitu Anda berhasil Anda akan menjadi satu orang di bawah dan 10.000 di masa depan. Kamu diam, aku tidak menginginkannya. Sage besar 10.000 valet meraung. Tang Zichen menghibur, Sage hebat, saya tahu Anda merasa tidak enak di dalam tetapi Anda harus mengerti. Sekarang Divine adalah menantu perempuan saya, mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan menantu perempuan saya? Biarawati Ilahi memandang Tang Zichen sambil menggertakkan giginya, tampak kesakitan dan sobek. Tentousan Valet Great Sage meraung dan raungan itu mengguncang 4 arah. Setelah raungan, petapa agung 10.000 valet berkata dengan mata merah, Tang Zichen, aku tidak akan membantumu. Itu tidak masalah, bagaimanapun juga aku tidak ingin menaruh dendam padamu, aku memiliki Kaisar Biru untuk membantuku, kemungkinan aku merebut surga di masa depan jauh lebih besar daripada kamu. Sage Agung, jika saya membuat surga, saya pasti akan menjadikan Anda Jenderal Agung Kota. Nyahlah, aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, Sage besar 10.000 valet terbang pergi dengan hati yang enggan. Tidak ada yang yakin apakah kata-kata Tang Zichen benar atau tidak. Tang Zichen tersenyum dalam hati, Kaisar Biru ini ada di sini khusus untuk meredakan krisis baginya. Tang Zichen memandang biarawati suci itu dan tersenyum, Nyonya. Jika kamu berani memanggilku seperti itu lagi, aku akan memotong lidahmu. Biarawati Ilahi itu tertekan. Tang Zichen memandang biarawati ilahi, wajahnya benar-benar cantik, meskipun dia mengenakan seragam biarawati abu-abu dan topi biarawati murahan di kepalanya, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik dan sosoknya yang menakjubkan. Teguk, Tang Zichen menelan ludahnya, mungkin, pemikiran biarawati ilahi, yang kekuatannya sebanding dengan 10.000 orang suci ungu, membuatnya sangat bersemangat untuk menaklukkan. Nyonya, saatnya kita pergi ke kamar pengantin, kata Tang Zichen. Nyahlah. Detik berikutnya, tubuh Tang Zichen tiba-tiba terangkat dari udara tipis oleh kekuatan yang tak terlihat. Seni tampak seperti ingin membunuh Tang Zichen. Nyonya, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Kalau begitu pikirkanlah, kesepakatan antara Kaisar Biru dan aku belum sepenuhnya selesai, apakah kamu yakin? Bang! Tang Zichen diturunkan. Biarawati ilahi itu melemparkan lengan bajunya dan berkata, Tang Zichen, ingat aku bukan istrimu, aku menyarankan kamu untuk mati karena ini. Setelah mengatakan itu, suster suci itu juga menghilang dari tempatnya. Dengan kekuatannya, Tang Zichen bahkan tidak dapat menemukannya, dan tampaknya menantu perempuan ini, untuk saat ini, tidak ada. Namun, Tang Zichen setidaknya telah meredakan krisis 10.000 orang suci ungu ini, dan meskipun biarawati suci tidak bisa mendapatkannya untuk saat ini, biarawati suci tidak berani melakukan apapun untuk Tang Zichen. Begitu biarawati ilahi pergi, Mu Qianji dan yang lainnya sibuk berlari keluar. Zichen, apakah semuanya baik-baik saja? Kakak Chen, apa yang terjadi, bagaimana mungkin kami tidak mengerti? Setiap orang mengatakan satu hal satu sama lain. Tang Zichen berkata, sekarang saya tidak lagi dalam krisis, Sage Agung tidak berani meminta saya untuk membantunya merebut surga lagi. Apa yang baru saja kamu katakan, berdagang dengan Kaisar Biru, apakah itu benar? Ini adalah wilayah dari petapa besar 10.000 valet, tentu saja Tang Zichen tidak akan mengatakan tidak.
Ya, sayang sekali Sage besar 10.000 valet sepertinya tidak mau membantuku, tapi tidak apa-apa, nanti ketika Kaisar Biru datang, biarkan dia berbicara dengan Sage Agung sendiri, aku tidak pikir Sage Agung akan berani menolak Kaisar Biru. Tang Zichen mengatakan ini karena dia takut Sage Agung sedang mengawasinya saat ini. Seperti yang diharapkan, perasaan Tang Zichen benar, Sage Agung 10.000 valet benar-benar memata-matai dia, dan frustrasi mendengar Tang Zichen mengatakannya saat ini. Bersambung.